Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang um, apa yang dia pikirkan tentangmu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa yang dia pikirkan tentangmu? Gini, dia ingin menghubungi kamu, cuman dia kayak menunda-nunda dulu. Lebih tepatnya bukan menunda-nunda ya, menurut dia kalau untuk hari ini tuh belum tepat untuk dia menghubungi kamu. Kenapa? Kayaknya kamu masih marah gitu ya. Yang dia pikirkan kamu kayaknya masih marah, makanya di sini dia belum menghubungi kamu. Dan kalau aku lihat di sini dia masih suka stalkingin kamu, masih melihat kamu dari kejauhan ya, masih suka memantau kamu mungkin lewat media sosial kalau memang kalian punya jarak yang begitu jauh. Kalau misalkan dia ya ada di sekeliling kamu ya, dia sering mantau-mantau, curi-curi pandang ke kamu gitu ya. Pengen tahu keadaan kamu, aktivitas kamu seperti itu. Terus kalau aku lihat di sini dia berpikiran bahwa kamu sudah berubah, kamu sudah bukan seperti kamu yang dulu lagi, kamu benar-benar bertransformasi ya, menjadi orang yang apa ya, beda banget gitulah intinya ya. Kamu pokoknya jadi orang yang beda banget gitu. Yang dulu kamu hanya seperti ulat, tapi sekarang kamu udah kayak kupu-kupu. Nah kayak gitu ya, sama seperti Phoenix ya. Phoenix, perubahan kamu begitu indah, perubahan kamu itu membuat dia terpesona, perubahan kamu itu membuat dia apa ya, terheran-heran gitu loh. Kalau aku lihat perubahannya itu sangat-sangat beda gitu loh, 180 derajat tuh beda banget gitu ya. Terus itu di sini aku lihat mungkin ada sesuatu nih, dikonfirmasi lagi, sesuatu yang perubahan secara mendadak gitu loh. Mungkin perubahan kamu ini itu kayak menurut dia kok ya waktunya singkat banget kamu bisa seberubah ini, jadi ngebuat dia kaget gitu ya, surprise banget. Dalam waktu jangka pendek kamu itu udah berubah gitu, mau itu dari pola pikir, dari sikap, perilaku, ketetapan. Apa sih kalau ketetapan tuh, keputusan gitu ya, tentang keputusan kamu seperti itu ya. Jadi dalam waktu singkat kamu bisa seberubah ini, itulah yang membuat dia wow banget sih, terheran-heran sama kamu. Dan aku lihat di sini kamu kayak memulai fase baru di dalam hidupmu ya. Kamu mulai bertumbuh kalau aku lihat di sini. Bertumbuhnya demi kesuksesan hidupmu ya, agar kamu terlihat lebih indah, lebih cantik. Mungkin kalau secara fisik ya kamu itu sekarang lebih fokus merawat diri gitu ya, akhirnya dalam waktu singkat ini kok ya kamu lebih cantik, lebih ganteng kayak gitu. Terus itu kalau misalkan dari sikap perilaku, mungkin dulu kamu yang manja, sekarang kok ya sedewasa ini kamu itu kayak yang intinya beda banget gitu ya. Kamu benar-benar sosok yang baru sekarang ya. Kamu itu sosok yang uh, udah nggak lemah lagi gitu kalau aku lihat di sini. Dan kamu itu udah nggak ketergantungan lagi sama dia, apalagi dengan cinta. Kamu itu kayak udah nggak mau lagi minyi-minyi tentang cinta atau kecanduan tentang percintaan seperti itu ya kalau aku lihat. Dan
Kamu kayak udah sembuh dari rasa sakit hatimu. Seperti itu kalau aku lihat. Kamu udah bisa melepaskan apa yang dulu pernah menjadi lukamu, itu sudah sembuh kayaknya gitu. Jadi mungkin dulu kamu pernah ngejalanin, kalau misalkan kamu pernah ngejalanin hubungan bersama dia dulu pernah memberikan luka yang begitu membuatmu merasa traumatik, sehingga sering kamu ungkit-ungkit terus kayak gitu ya. Nah kali ini dia melihat kamu kok ya nggak pernah ngungkit-ngungkit masa lalu ya gitu. Biasanya kamu selalu mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu kayak gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi dia sampai kaget kok kamu bisa sebeda ini gitu. Bisa sebertumbuh ini dan secepat ini gitu. Jadi dia berpikir bahwa kamu bahwa kamu itu memikirkan bahwa si dia ini berbohong kayak gitu ya. Jadi dia tahu bahwa kamu memikirkan bahwa si dia ini itu berbohong gitu. Dan kamu sering mengungkit-ungkit gitu ya, mengungkit-ungkit atau meminta kejelasan atau meminta dia untuk jujur. Akhirnya di sini entah dia ini mengungkapkannya ataupun tidak, ya kamu tahu aja gitu, pasti kebongkar kebohongan-kebohongan dia ini. Terus kalaupun dia udah merasa kepepet sama kamu, dia pasti akan membongkar juga apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Jadi dia itu merasa bahwa kok kamu seintel itu ya gitu, kok kamu bisa tahu ya kebohongan-kebohongan, rahasia yang dia sembunyikan seperti itu. Dia melihat kamu seperti itu. Terus itu juga gini, walaupun dia udah banyak sekali membohongi kamu dan ketahuan juga, tapi kamu merasa kayak ya udah mau diapain gitu, dan kamu kayak lebih baik mengabaikan semuanya, dan termasuk mengabaikan dia di sini. Kalau aku lihat ya, kamu mengabaikan semuanya dan kamu kayak ya udah bodo amat dan melanjutkan hidupmu gitu. Kamu kayak udah nggak peduli lagi dengan dia gitu, karena mungkin saking banyaknya ya kebohongan yang dia tutup-tutupi dari kamu, dan kamu juga mungkin sudah lelah, kamu juga sudah capek. Jadi saat ini tuh mau dia jungkir balik, mau dia menutupinya sampai uh, masang tembok setebal apa juga, kamu kayak ya udah terserah dia, dan kamu tetap fokus aja pada kelanjutan hidupmu. Kalau aku lihat di sini gitu ya. Jadi dia melihat kamu sekarang kayak udah cuek gitu, kayak udah nggak mau lagi tahu tentang dia, nggak mau lagi tahu tentang apa yang dia sembunyikan atau apapun yang dia kerjakan kayak gitu kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat di sini dia berpikir bahwa dulu kamu kayaknya sangat mengharapkan suatu hubungan yang komitmen gitu ya. Kamu kayak mengejar-ngejar cinta gitu dulu. Tapi sekarang kamu itu kayak lebih berfokus pada apa yang dulu pernah kamu tinggalkan gitu, karena kamu kemarin kan terlalu berfokus pada percintaan sehingga banyak yang kamu sisihkan, kamu abaikan tentang pekerjaan, tentang pencapaian-pencapaian hidup ataupun perawatan diri. Nah sekarang justru malah sebaliknya, kamu mengabaikan percintaanmu, kemudian kamu lebih fokus pada dirimu gitu, karena kayaknya kamu nih udah mulai sadar bahwa semua ekspektasi, semua keinginan kita itu memang gak gampang untuk terrealisasi gitu ya, dan gak akan selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi dia melihat kamu sekarang itu udah sadar gitu, bahwa hidup ini gak soal tentang cinta doang, tapi tentang hal lainnya, terutama tentang diri sendiri,
kebahagiaan diri sendiri. Kalau aku lihat di situ dia kayak sekarang ini lebih memperhatikan kamu ya, lebih memperhatikan kamu. Terus itu juga dia berpikir bahwa kamu itu sekarang lebih sabar ya. Kalau aku lihat terutama untuk percintaan kamu kayak lebih sabar sekarang. Terus itu juga kalau aku lihat di sini apa ya, kamu itu lebih ini, lebih lebih memfokuskan pada keluarga sih kalau aku lihat. Dan aku lihat di sini dia berpikir bahwa kamu kayaknya benar-benar pergi dari dia kayak gitu. Kenapa? Karena di sini kamu udah tahu perselingkuhan dia ataupun pengkhianatan ataupun kebohongan itu yang pernah dia lakukan ke kamu. Dan wajar kalau misalkan kamu di sini mengambil keputusan untuk pergi. Jadi yang dia pikirkan adalah kamu kayaknya benar-benar pergi deh, kayaknya kamu itu udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi dia, kayaknya kamu itu udah malas untuk menghadapi dia, kayaknya kamu itu udah apa ya, udah nggak mau lagi berurusan dengan masalah-masalah yang ada di hubungan ini kayak gitu kalau aku lihat ya. Dan aku lihat juga di sini dia berpikir bahwa kamu sekarang lebih fokus pada karir dan keuangan. Kalau kamu belum menikah ya dengan si dia ini, berarti dia berpikir bahwa kayaknya kamu ini lagi mikir ulang lagi deh untuk bisa balikan lagi sama aku gitu ya. Itu yang dia pikirkan, kayaknya kamu ini mulai memikirkan ulang tentang apakah memang benar aku ini orang yang tepat bagi kamu kayak gitu ya. Jadi kamu saat ini tuh pada posisi lagi mikir-mikir gitu loh ke dia. Jadi udah kayak nggak sebucin dulu lagi, nggak seyakin dulu lagi kayak gitu. Sekarang kamu lebih ke mikir-mikir untuk bisa ngejalin hubungan sama dia lagi kayak gitu kalau aku lihat ya. Dia tahu itu, dia mikir dia berpikir seperti itu. Mungkin dari sikap kamu yang kamu tunjukkan ini ya, dari The Chariot kan, kamu udah nggak peduli. Dari Seven of Swords juga kan, kamu udah nggak mau ambil pusing tentang dia. Jadi dia beranggapan bahwa kamu udah tidak mau ambil pusing dan memikir-mikirkan kembali gitu, apakah dia ini orang yang tepat bagimu kayak gitu. Dan yang di pikiran kamu sekarang adalah ketika dia datang lagi ke kamu sudah mulai ilfil sama dia. Kenapa? Karena di sini kamu tahu dia ini kan banyak sekali selingkuhnya ya ketika dia kemarin sama kamu. Terus ketika dia datang lagi kali ini, kami tuh curiga bahwa dia masih akan berperilaku yang sama seperti kemarin, selingkuh lagi. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini tuh sedang berjuang untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, tapi perspektif kamu terhadap dia sekarang itu udah berbeda. Justru malah ada ketakutan dari si kamu bahwa dia akan mengulang hal yang sama tentang perselingkuhan lagi. Jadi kamu takut bahwa dia akan mengkhianati kamu lagi. Itulah yang dia pikirkan di sini ya. Padahal di sini dia ingin kembali serius sama kamu. Dia ingin mendapatkan perhatian kamu lagi kayak gitu. Tapi kamunya justru malah berpikir bahwa dia pasti nanti datang lagi untuk selingkuh lagi nih gitu ya. Alah, paling juga nanti datang beberapa hari abis itu ngilang, tahu-tahu nanti dia udah foto nih sama yang lain kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia tahu pikiran kamu, bahwa kamu itu berpikir tentang dia seperti itu, bahwa dia akan ya mengulang hal yang sama seperti yang kemarin, selingkuh lagi, ghosting lagi gitu, nyakitin kamu lagi gitu. Dan sebenarnya dia tahu bahwa kamu itu sebenarnya pengen rukun-rukun aja loh ngejalanin hubungan dengan dia. Kamu juga sebenarnya tulus sama dia, kamu sebenarnya mau ngejalani hubungan yang berkomitmen dengan dia. Cuman sikap dari kamu dengan dia itu benar-benar yang
kompetitif gitu ya, sama-sama ingin mendominasi, sama-sama ingin mengontrol pasangan, sehingga ya dia sulit untuk mengimbangi kamu. Kalau misalkan kamu pun punya jiwa kompetitif ya, pengen pengen berkuasa juga, pengen mengontrol juga gitu. Apalagi kalau misalkan dia di sini seorang pria, masa iya pria dikontrol oleh wanita gitu loh ya. Kalau misalkan dia seorang pria, kalau misalkan dia seorang wanita, berarti aku lihat dia memandang kamu itu ya bisa dibilang egois gitulah ya, bisa dibilang egois gitu. Intinya di sini uh, dia memandang kamu juga sebenarnya egois gitu ya. Kamu pengen kamu itu punya jiwa yang kompetitif, intinya seperti itu ya, baik ini di romansa maupun di hal-hal lain. Di hal-hal lain juga pun kamu itu orangnya kompetitif gitu ya. Kamu, tapi kompetitif kamu itu sebenarnya sehat gitu ya. Sisi positifnya adalah sehat. Kompetitif kamu itu sehat, kamu nggak main curang di sini dari segi apapun, dari apapun yang ingin kamu perjuangkan gitu. Cuman kalau di percintaan kamu mau kompetitif ya gimana gitu. Terus itu juga cara kamu berkompetitif dalam romansa ini, kamu nggak mau itu ya, gini, kamu ingin dia ini selalu ada untukmu kayak gitu ya. Tapi ketika kamu ketika kamu tahu bahwa dia selingkuh, kamu itu nggak mau mengambil langkah lebih maju gitu loh ya. Jadi kamu, daripada kamu capek-capek untuk bertengkar dengan dia ataupun bertengkar dengan selingkuhannya, lebih baik kamu diam karena kamu nggak mau lebih ribut dari ini kayak gitu. Nah inilah yang membuat dia akhirnya merasa tidak enak sama kamu, merasa bersalah sama kamu. Makanya di sini aku bilang kamu itu orangnya kompetitif, tapi kompetitif kamu sehat kayak gitu ya. Itulah sisi positif kamu. Walaupun kamu egois, tapi di mata dia kamu itu orang yang sehat gitu loh ya, berpikiran sehat gitu. Kamu walaupun sifatmu agak toksik, tapi pemikiranmu nggak toksik kayak gitu kalau aku lihat ya. Oke, jadi inilah yang dia pikirkan tentang kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries sama Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.